Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwani fillah, kita bisa melanjutkan majelis kecil kita membahas kitab yang dasar sekali dalam bahasa Arab. Semoga ini termasuk amal jariyah yang nantinya kita harapkan menjadi penolong di akhirat. Nah, di antara tiga hal yang tidak terputus setelah kematian kita, di antaranya ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diamalkan, yang diajarkan kembali. Mengapa kita mesti belajar bahasa Arab? Ini banyak hal. Tentu alasan yang paling mendasar karena Allah SWT menurunkan Al-Quran Al-Karim dalam bahasa Arab. Allah berfirman, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. La'allahum yatadzakkarun. Qur'anan, yaitu Al-Quran, Arabiyan, dalam bahasa Arab. Ghairu dhi iwajin, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. La'allahum yattaqun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Waalaikumsalam. alhamdulillah, tenanan wae. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahlihi. Bahasa Arab itu adalah syiar Islam, wa ahli, dan syiar kaum muslimin. Maka ketika musuh-musuh Islam mulai menduduki kawasan-kawasan Islam, di antara yang pertama mereka hilangkan adalah bahasa Arab. Bahkan melarang penduduk negeri menggunakan nama-nama Arab yang berbau Arab. Dan itu di antara awal kemunduran kaum muslimin. Kedua, dengan belajar bahasa Arab lebih mudah dalam menghafal, memahami, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran. Dengan modal bahasa Arab mudah dalam memahami hadis-hadis Nabi. Karena sekali lagi Al-Quran dan hadis Nabi berbahasa Arab dan tidak akan difahami secara benar kecuali kita belajar bahasa Arab. Yang ketiga, orang yang paham bahasa Arab, terutama paham kaidah-kaidah nahwu, akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak mempelajarinya sama sekali. Apalagi jika tugas seorang penyampai dakwah sebagai dai, kiai, ustadz, ini lebih urgent lagi. Saya meskipun sangat dasar pengetahuan saya dalam bahasa Arab itu, kadang sedih sekali ketika khutbah Jumat. Bahkan imamnya baca Quran itu salah-salah. Yuti'illah dibaca yuti'illah. Dan ini levelnya imam, khatib. Baca mukadimahnya kadang juga harakatnya salah-salah. Karena memang sama sekali nggak paham tentang nahwu. Bahkan saya pernah ikut dulu takziah di tempatnya Pak Bambang dari Solo. Diajak tahlilan, setelah tahlilan kiainya ceramah, baca hadis-hadis tentang Fadilah Yasin. Ironisnya harakatnya kewalik-walik kabeh, yang A dibaca U, dibaca A. Ini musibah kaum muslimin karena meninggalkan bahasa Arab. Nah, yang kelima, bahasa Arab itu bahasa yang lembut
dan lebih mengenakan hati serta menenangkan jiwa. Al-Imam Ibnu Katsir saat menjelaskan surat Yusuf ayat kedua mengatakan li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa usa'uha wa aktsaruha. Bahasa Arab itu bahasa yang afsah, paling fasih. Afsahul lughat. Wa abyanuha, paling jelas. Wa usa'uha, paling luas kosakatanya. Bahkan kata dosen saya, satu kata bisa punya muradif sinonim itu sampai 300. Ada yang bahkan sampai 500. Wa aktsaruha, dan lebih banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Yang menenteramkan jiwa. Bahkan dikatakan bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan pada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan pula di bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Dari berbagai sisi itulah kita bisa menilai bagaimana mulianya kitab suci Al-Quran. Artinya kan semua yang berkaitan Quran itu mulia. Nabinya paling mulia karena yang diturunkan malaikat Jibril, malaikat Jibril paling mulia. Kan diturunkan di Makkah dan Madinah, maka termasuk tempat yang paling mulia di muka bumi. Karena diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi paling mulia. Dan bagaimana pula ketika dia diturunkan dengan bahasa Arab, tentu kita bisa mengatakan bahasa yang paling mulia. Nah, ini sekedar mukadimah untuk menyemangati kita dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua, sekali lagi durusul lughah ini sangat basic sekali dan sebenarnya merupakan diktat kuliah yang kemudian dibukukan, dan kaedahnya disusun sangat bagus menurut saya, urut sekali.